Pemirsa Bali TV, berjumpa kembali bersama saya Winata dalam program berita terkini Bali TV, dan saat ini saya sedang berada di kediaman rumah Pak Nyoman Matike, pengamat sosial dan mungkin juga aktivis di LSM, yang kita akan coba minta statement beliau berkaitan dengan akan dilaksanakannya pembatasan kegiatan masyarakat di Kota Denpasar. Tentu ada pro dan kontra, tapi yang jelas ini sudah diteken perwalinya. Dan kira-kira seperti apa tanggapan dari Pak Matike? Om Swastiastu, Pak Matike. Om Swastiastu, pemirsa Bali TV. Ya, kita tanggal 15 akan dilaksanakan perwali ya, PKM ya. Yang sudah. Nah, dari kacamata Pak Matike, apa yang bisa dari PKM ini? Apakah ini hal yang mendesak, sudah penting, atau apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Ya, sebenarnya pertanyaan besarnya publik menanyakan kenapa di Denpasar memberlakukan yang namanya pembatasan kegiatan masyarakat yang diatur melalui Perwali 32 tahun 2020 tentang PKM. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan bagi publik di Kota Denpasar. Nah, ini yang perlu kita coba pahami bersama, karena secara kultural ya masyarakat Denpasar, secara sosiologis juga sebenarnya proses hal-hal seperti ini sebenarnya masyarakat Denpasar itu sudah taat kepada himbauan, instruksi ataupun namanya itu yang sudah dilaksanakan selama ini, itu sudah ditaati. Memang nampaknya masih keramaian-keramaian di beberapa titik itu masih terjadi. Itu mungkin yang didasari oleh pemerintah Kota Denpasar untuk melakukan yang namanya pembatasan kegiatan masyarakat di desa, kelurahan maupun di desa adat. Yang perlu kita simak, sejauh manakah PKM ini menjadi sebuah kebutuhan bagi pemerintah Kota Denpasar khususnya. Kalau kita melihat secara kurvanya, sebenarnya secara penularannya tidak cukup signifikan kenaikannya sebenarnya. Bahkan ada penurunan dan sebagainya. Itu kan yang terjadi kondisi seperti itu. Kenapa justru malah dilakukan pembatasan yang begitu ketat di beberapa titik gitu loh. Yang namanya virus ini kan tidak mengenal batas wilayah, tidak mengenal batas waktu malam ataupun siang. Kenapa harus ada jam malam? Karena virus itu kan tidak berkeliaran pada malam hari, bisa aja juga siang hari dan sebagainya gitu. Ini yang perlu secara sosial pemerintah Kota Denpasar perlu pahami. Bahkan rekan-rekan saya sama pegiat sosial cenderung ketidaksetujuan terhadap pemberlakuan PKM ini gitu. Karena apa? Pertama secara regulatif ya. Kita melihat secara regulatif karena peraturan wali kota nomor 32 tahun 2020 tentang PKM ini mencantumkan pasal-pasal ataupun undang-undang. Pertama undang-undang kekarantina kesehatan dicontohkan di konsiderannya. Undang-undang PP 21 tentang PSBB. Nah, itu semua secara substansial itu kan seharusnya ini PKM ini apakah sama dengan PSBB dan sebagainya. Faktanya tidak memberlakukan PSBB, atau mungkin mencontoh seperti yang di Semarang mungkin non PSBB, atau seperti contoh yang di Medan mungkin kan seperti itu pemberlakuan. Apakah modelnya seperti itu dan sebagainya. Ini yang harus menjadi tanggung jawab daripada pemerintah tentang proses pemberlakuan. Apalagi tadi dikatakan memang di beberapa tempat ada titik-titik yang memang cenderung ada wilayah-wilayah keramaian. Di satu sisi kita inginkan adanya sebatas pembatasan, di satu sisi perekonomian harus tetap bergerak gitu kan begitu. Misalnya tentang di sektor-sektor real, misalnya pedagang-pedagang kaki lima dan sebagainya, itu mereka juga butuh makan. Kita tidak lagi memperdulikan apakah itu orang Jawa ataupun orang Bali, kita abaikan karena kita kan masyarakat yang sangat plural dan sebagainya. Tetapi pertumbuhan ini pemerintah Kota Denpasar tetap menginginkan adanya ekonomi tetap jalan, tetapi di satu sisi pengetatan begitu ketat dilakukan dan sebagainya. Ini maunya yang apa? Yang mana yang mau dilaksanakan? Apakah pergerakan ekonominya yang dijalankan atau pengetatan dalam rangka pencegahan COVID-nya yang lebih dominan? Ini harus dipilih, tidak bisa dua-duanya berjalan secara langsung, secara bersamaan. Ini nah, mungkin apa yang harus artinya bahwa apakah nanti kalau ini sudah dilaksanakan, itu kan dari tanggal 14 dari tanggal 15 sampai 14 Juni nanti katanya. Ya, 14 Juni. Nah, apakah perlu kira-kira diusulkan ini kalau memang tidak usah sampai 14 Juni? Kalau sudah memang tidak dianggap gini lagi, sudah diselesaikan saja, bisa atau dikaji ulang.
Ya kalau saya sih seminggu ini, jangan terlalu lama, seminggu ini adalah sebagai objek percontohan untuk tanggal 15 sampai dengan katakanlah maksimal akhir Mei gitu Mei ini. Kita lihat sejauh mana efektivitasnya, aktivitas hasilnya, daripada pemberlakuan PKM ini gitu. Apakah memang cukup efektif atau justru malah sebaliknya yang terjadi adalah kontraproduktif. Ya, ini yang perlu kita coba kaji. Nah, apakah memang kajian itu sudah ada dari pemerintah Kota Denpasar dalam pemberlakuan PKM ini di Kota Denpasar? Karena selama ini saya dengar ini belum ada semacam kajian yang jelas. Para ahli yang ada di Denpasar ini apakah sudah diajak bicara, kan itu loh. Ahli kesehatan masyarakatnya, epidemiologinya, kajian hukumnya seperti apa, dan sosiologis masyarakatnya gimana, dan sebagainya. Itu kan harus dipelajarin betul supaya nanti pemberlakuan yang maksudnya bagus gitu loh, tapi nanti tidak efektif untuk melakukan di masyarakat, justru malah kontraproduktif, dan ini menimbulkan cemoohan dari masyarakat yang ada di Kota Denpasar kepada pemerintah. Contoh yang saya alami kemarin aja sudah banyak yang mengajukan permohonan terkait mereka akan melaksanakan kegiatan di luar Denpasar, karena misalnya katakanlah ada surat keterangan itu sudah mulai, baru saja beberapa warga kami juga sudah meminta surat keterangan ya. Karena begini, ini sesuatu yang membingungkan karena sosialisasi yang tidak optimal yang dilakukan oleh pemerintah Kota Denpasar tentang pemberlakuan PKM. Misalnya ada warga Denpasar yang kerja di Bandung misalnya, atau di wilayah mana di Gianyar dan sebagainya, di luar Kota Denpasar. Apakah mereka memerlukan surat keterangan seperti apa? Di desa sendiri belum tersosialisasikan dengan maksimal. Karena saya melihat di beberapa contoh, jadi format surat keterangannya juga beda-beda. Karena memang pernyataannya Pak Wakil Wali Kota waktu itu saya baca di media adalah diserahkan kepada kelurahan atau desa masing-masing, termasuk kepada desa adat, bagaimana mekanismenya. Nah, ini kan penyerahan beban kepada desa, tetapi legislasinya dilakukan oleh pemerintah Kota Denpasar. Ini masih membingungkan ya? Masih membingungkan secara pemberlakuan PKM ini gitu. Baik. Karena waktu Pak Mardika kita bisa lihat bahwa memang ada faktor-faktor yang banyak hal yang harus dipikirkan, dikaji, dan ada semacam pertanyaan juga apakah ini sudah dikaji dengan betul, kemudian bagaimana pelaksanaannya, dan yang terpenting kalau ini nanti memang tidak efektif atau hanya buang-buang waktu, buang-buang energi, bisa jadi ini harus dikaji. Jangan sampai sebulan gitu, bisa seminggu kalau misalnya ya, sudah. Kalau saya sih estimasi saya cuma seminggu aja ya. Seminggu pemberlakuan terus dikaji apakah efektif. Kalau dinilai tidak efektif ya lebih baik dihentikan aja gitu. Itu secara ekstrimnya begitu. Baik. Jadi kalau tanpa ada kajian, analisa dan sebagainya, untuk apa proses pemberlakuan PKM ini tidak ada gunanya gitu. Baik. Karena saya sendiri menilai apakah Perwali 32 tahun 2020 ini sifatnya apa? Apakah dia imbauan, instruksi, atau hanya surat edaran belaka gitu nah. Karena tetap, tapi walaupun ditempel di sana di dalam konsiderannya adalah undang-undang kekarantina kesehatan. Baik. Hal-hal seperti secara regulatif tidak nyambung dengan substansinya gitu. Baik. Terima kasih Pak Mardika dan pemirsa Bali TV. Demikian wawancara saya dengan Pak Mardika dari pengamat sosial dan juga mungkin aktivis, dan ada hal yang penting bisa diambil, dan sampai jumpa lagi di berita terkini berikutnya.